Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat Baik, pagi, Bu. Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ya udah memimpin doanya. Di sini, apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu hari ini? Apakah udah siap? Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. Ibu ingin melihat kesiapan kalian. Coba on-cam dulu ya, yang belum on cam kan dulu kameranya. Ya, terima kasih. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anita Fatiana Kopsu, Hadir, Bu. Fahri Pratama, Hadir, Fahri, Bu. ya, Lutfia, Ada, Bu. ya, Fania. Ada, Bu, hadir. Oke, hadir semuanya ya. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Sebelumnya materi minggu lalu itu tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Iya, silakan Anita. Materi sebelumnya pada minggu kemarin itu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Iya, betul ya. Garis besarnya itu materi sebelum itu tentang apa ya, Anita? Yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya penegakan hak asasi manusia. Ya, betul sekali Anita. Berarti kalian semuanya ini ingat ya materi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, untuk materi selanjutnya ini kita akan mempelajari materi bab 5, bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana materi ini kita akan membahas mengenai makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Sebelum Ibu melanjutkan materi demokrasi, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Izin menjawab, Bu. Jadi demokrasi itu kayak maknanya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya, betul sekali ya, Fania. Nah, demokrasi ini, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Nah, jadi betul ya yang dikatakan Fania tadi, demokrasi ini adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nih, di sini ada menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam negara demokrasi tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil yang mereka pilih di bawah sistem perwakilan yang bebas. Nah, artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan. Nah, termasuknya itu ada aktivitas politik,
tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Nah, di sini ada klasifikasi demokrasi. Ada 3 ya, yaitu ada berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua ada berdasarkan ideologi, dan yang ketiga ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, sebelum melanjutkan materi mengenai klasifikasi demokrasi, ada yang tahu nggak nih, apa sih perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter itu? Saya izin jawab, Bu. Ya, silakan Lutfia. Jadi negara demokrasi itu adanya penyelenggaraan pergantian pimpinan negara yang dimana pemilihan presiden atau perdana menteri itu dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Sedangkan negara otoriter itu tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa adalah diktator, tidak mau melepas jabatannya, Bu. Iya, betul sekali ya jawaban dari Lutfia. Jadi negara demokrasi itu adanya penyelenggaraan pergantian pimpinan negara dan memiliki pembagian kekuasaan pada setiap lembaga negara itu, yaitu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, di negara demokrasi juga itu tidak ada kekuasaan yang mutlak. Nah, terus kalau misalkan dari negara otoriter itu tidak ada pergantian pimpinan negara dan kekuasaan itu dibentuk secara terpusat. Hanya satu orang dengan tidak ada pembagian kekuasaan dan kekuasaannya ini bersifat mutlak. Nah, selanjutnya ini, di sini tuh ada kategori dari berdasarkan titik berat perhatiannya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada demokrasi formal, yang dimana suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, di dalam demokrasi ini, semua orang itu dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Nah, berarti adanya keterlibatan setiap warga negara untuk misalnya dalam pengambilan keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hak memilih, hak mengeluarkan pendapat, hak menjadi wakil rakyat, dan lainnya. Nah, namun di bidang ekonomi tetap digunakan asas persaingan bebas, yaitu timbulnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Nah, golongan kaya ini dapat membeli suara rakyat atau money politik gitu ya. Terus selalu dimenangkan oleh pengaruh uang yang menguasai opini masyarakat. Nah, yang kedua ini, sebelum Ibu melanjutkan ke demokrasi material, Ibu pengen bertanya dulu nih, ada demokrasi formal itu dianut oleh negara mana aja sih? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, izin menjawab Bu. Iya, silakan Fahri. Negara yang menganut demokrasi formal itu negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Belanda, Bu. Iya, betul ya. Jadi demokrasi formal ini dianut oleh negara liberal seperti ada Amerika, negara Inggris, dan negara Belanda. Nah, selanjutnya ini ada demokrasi material. Demokrasi material ini yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi itu tidak diakui. Nah, jadi demokrasi material ini dititik beratkannya itu pada persamaan bidang politiknya itu kurang diperhatikan, ya. Terus kalau yang menganut demokrasi material itu seperti ada negara REC, Korea Utara, dan Rusia. Selanjutnya ini ada, sebentar ya, ada demokrasi gabungan, di mana bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material.
Nah, jadi di demokrasi gabungan ini kayak lebih dititik beratkan kepada persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui. Nah, tetapi diperlukan juga pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi, pemerintah ini harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan jangan sampai terjadi adanya diskriminasi terhadap persamaan maupun hak asasi manusia. Nah, Ibu ini pengen bertanya nih kepada kalian, negara apa sih yang menganut demokrasi gabungan? Ada yang tahu? Saya Bu izin menjawab. Iya, silakan Anita. Negara yang menganut demokrasi gabungan adalah negara Mesir, India, Malaysia, Afrika Selatan, dan lainnya, Bu. Iya, betul ya yang dikatakan oleh Anita. Negara gabungan ini dalam demokrasi gabungan itu ada negara non-blok seperti Mesir, India, Malaysia. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada berdasarkan ideologi. Yang pertama ini ada demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, demokrasi konstitusional, ciri khasnya itu kekuasaan pemerintahan ini terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Terus, kekuasaan pemerintah juga ini dibatasi ya oleh konstitusi. Yang kedua ini ada demokrasi rakyat, yang dimana demokrasi ini didasarkan pada paham marxisme atau komunisme. Jadi di dalam demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Terus demokrasi rakyat juga ini lebih mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Selanjutnya ini yang ketiga yaitu ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, di dalam demokrasi langsung ini, suatu bentuk demokrasi, jadi setiap rakyatnya ini dapat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan pemerintahan. Nah, dalam demokrasi ini juga, semua rakyat memilih hak untuk membuat keputusan. Nih, jadi kan kalian kalau misalnya udah berumur 17 tahun ke atas ya, jadi kalian itu bisa memberikan suara atau pendapat kalian nih, misalnya dalam menentukan keputusan. Terus keputusan yang kalian buat juga akan mempengaruhi keadaan politik di negara tersebut. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap kehidupan politik dan melek terhadap politik. Banyak juga ya di negara kita gitu, warga negaranya itu kayak apatis atau masa bodoh gitu ya dalam kehidupan politik atau kegiatan politik. Nah, yang kedua ini ada demokrasi tidak langsung, paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, demokrasi tidak langsung ini terjadi di mana seluruh rakyat memilih perwakilan mereka melalui suatu pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini dilaksanakan untuk menyampaikan pendapat serta sebagai media dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalian ini memiliki hak nih sebagai warga negara Indonesia nih. Kalian kan misalnya memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin pemerintahan. Nah, rakyat ini diwakili oleh seseorang. Kalau di negara kita itu disebut adanya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus
Selanjutnya ini ada prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal ini, yang pertama ada keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, jadi adanya keterlibatan warga negara nih. Jadi dalam menentukan keputusan kita itu harus terlibat gitu kan. Terus yang kedua ini ada tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu di antara warga negara. Nah, jadi ada persamaan nih antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang ketiga ini ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui oleh para warga negara. Nah, jadi kita itu bebas. Misalnya bebas memeluk agama mana gitu kan yang dianut oleh kita sendiri. Terus diberikan kemerdekaan. Terus yang keempat ini ada penghormatan terhadap supremasi hukum. Jadi kita itu harus hormat kepada supremasi hukum yang dimana misalnya dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Dan yang terakhir ini ada pemilu berkala. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Mungkin semuanya udah paham ya materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Ya, baik. Setelah mempelajari materi hari ini mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat kita simpulkan ya bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat diberi kekuasaan tertinggi dalam menjalankan suatu pemerintahan. Misalnya di negara kita Indonesia, kita menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Nah, di dalam sila Pancasila ini merupakan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Nah, dalam pengimplementasiannya itu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, adanya keterlibatan kita sebagai warga negara untuk ikut serta atau memberikan suara pada saat penyelenggaraan kegiatan politik. Nah, salah satunya itu melalui pemilihan umum. Terus seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, bahwa klasifikasi demokrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan titik perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di dalam berdasarkan titik perhatian itu ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Berdasarkan ideologi itu ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Terus Ibu juga tadi sudah menjelaskan mengenai prinsip demokrasi yang berlaku di universal itu ada 5 ya. Yang pertama ada keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu di warga negara. Yang ketiga ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui oleh para warga negara. Yang keempat ada penghormatan terhadap supremasi hukum, dan yang kelima pemilu berkala. Nah, mungkin pembahasan materi kita sudah selesai. Nih, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian. Mohon dicatat ya. Jadi pertanyaan ini, bagaimana perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter?
yang dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mungkin cukup sekian ya materi yang Ibu sampaikan pada minggu ini. Nanti kalian untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, kalian boleh melihat referensi lain ya, dari buku maupun dari internet. Ya, untuk ketua kelas, mohon pimpin doa ya. Ya, baik Bu. Buat teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.